Terima kasih yang mulia. Untuk efisiensi dan efektivitas teknis kami bertanya, saya menyelesaikan dulu pertanyaan kepada keempat orang saksi, baru diteruskan oleh rekan saya. Yang pertama, dua saksi Bapak Muhammad Fikri ya. Kami hanya mengkonfirmasi dan mengklarifikasi BAP saksi supaya lebih jelas dan terang benderang buat kepentingan terdakwa. BAP nomor 10 ya, Pak Fikri, tadi saksi menyebutkan kita kembali pada suatu peristiwa di tahun 2005. Ya, ada pertemuan, ada BOD ya waktu itu. Kemudian ada dari Bappenas ya, Pak Dipo Alam ya, peran saksi. Ya. Kemudian saksi menyampaikan Pak Iwan Sumekto, Direktur NPU, Niaga dan Pengembangan Usaha saat itu ya, menyampaikan ide strategi penjualan pesawat dengan kemitraan. Seperti itu ya? Intinya bukan di situ. Bukan, BAP Pak. Ini BAP Bapak yang kami bacakan Pak. Kami hanya penegasan saja. Ya. Nah, apakah sepengetahuan saksi ide dari Pak Iwan Sumekto itu adalah cikal bakal dari program kemitraan di PTDI saat itu? Siapa? Jadi kalau nggak salah ini di situ ada rapat PTDI dipanggil sebetulnya dengan Kementerian Keuangan. Saya kebetulan ada direksi lama sebelum Pak Budi. Saya nggak tahu, tahu saya Pak Irsan juga nggak ikut di situ. Nggak ada. Pak Irsan nggak ada di situ. Jadi pada saat direksi lama itu cuma Pak Irsan ada, saya lupa siapa lagi. Di situ kita ditanya, bukan kita ditanya, ya diskusi bahwa PTDI ini butuh bantuan pemerintah. Salah satunya ya kasih orderan sama pemerintah. Gitu. Kasar kita ini menyatakan gitu. Ordernya dari mana? Ya, paling banyak kita dari utara. Bagaimana kalau kita sama-sama tidak pakai masker, Pak? Oh, siap. Nah, yang pertama. Terus bagaimana caranya kita? Nah, itu kalau nggak salah dari kita ya, bagaimana caranya? Susah banget kan tentara ini kasih ke kita. Nah, kalau nggak salah Pak Dipo Alam itu lu kalah sama perusahaannya hanya punya presiden dan sekretaris saja. Nah, di situ pihak PTDI itu ya mereka beda banget, mereka kan swasta. Kita juga banyak prosedurnya, banyak yang harus macam-macamnya tadi. Itu dari kita menjawab itu. Terus ada arahan, ini arahan kalau nggak salah dari Pak Dipo Alam itu bahwa ya, jangan kalah sama mereka, lakukanlah, ikuti irama mereka. Saya ingin kata-kata ikuti irama mereka. Ya, sepengetahuan saksi, ide awal kemitraan itu dari Pak Iwan Sumekto. Ya. Artinya sudah ada sejak 2005. Ya, jadi arahan dari pemerintah. Ya. Dari pemerintah, dari orang keuangan atau orang Bappenas waktu itu ikuti irama. Ya, bukan hal yang baru di periode Pak Budi Santoso ya. Betul, itu secara prinsip. Ya. Apakah kemudian sepengetahuan saksi implementasi dari ide Pak Iwan Sumekto itu melahirkan AP 02 tahun 2006? Saya nggak tahu persis, tapi memang kita dibahas sampai ke, tahu saya, sampai ke level angka. Jadi ada arahan lagi untuk melaksanakan itu. Coba berdiskusi sama BPK, atau BPKP saya nggak tahu persis. Jadi ketemu waktu itu bahwa katanya juga saya terus direksi itu waktu itu menyatakan sudah diskusi dengan BPK, lakukan saja dengan
nilai-nilai kewajaran. Saya hanya ingat nilai-nilai kewajaran. Nah, di situ nilai kewajarannya itu berapa saya nggak tahu persis. Selanjutnya dari angka yang dari single digit dan sebagainya. Karena zaman dulu tentara itu udah 30%, kalau saya berapa lah 20%, sedikit 18%. Pada saat di situ ketemu angka kewajarannya, menurut direksi lama itu bahwa itu kewajarannya itu salah satunya adalah melahirkan itu. Ya, melahirkan AP 02 2006. Ya. Saksi melihat ya dan membaca AP 02 itu? Pernah ya? Saya Ya? tidak baca detail. Tapi saksi tahu itu ditandatangani Pak Iwan Sumekto? Ya, tahu. Tahu. Baik. Ada 21 itu. Ya. Tentang apa itu Pak? Prosedur penunjukan mitra penjualan ya? Ya. Ya. Annual prosedur. Ya. Kita lanjut ke BAP saksi nomor 11. Ya, saksi menyebutkan di sini sepengetahuan saya program kerjasama mitra keagenan dicantumkan dalam biaya pasaran dan penjualan di wilayah Direktorat Niaga dalam RKAP Pak ya. Nah, yang kami tanyakan, apakah komponen biaya pemasaran dan penjualan dalam RKAP pada Direktorat Niaga itu bertentangan dengan peraturan internal di PTDI? Tidak, Pak. Ya. Yang mungkin saya boleh. Yang pemasaran sesuai nilai. Kami tidak menanyakan masalah Pak. Kami menanyakan apakah kalau kemudian biaya pemasaran dan penjualan itu masuk dalam RKAP, apakah itu bertentangan? Tidak masalah. Baik. Kemudian BAP saksi juga menjelaskan di sini soal imbal jasa mitra tadi, ya. Yang kami tanyakan adalah apakah kemudian kalau biaya pemasaran dan penjualan tadi digunakan untuk membayar imbal jasa mitra, apakah bertentangan dengan peraturan di PTDI? Tidak, secara prinsip. Jadi tidak ada yang dilanggar Pak di situ ya. Ya, tidak. Ya Bapak lah sebagai kadif perbendaharaan waktu itu kan mengetahui soal ini ya. Ya. Oke. Mari kita lanjut ke BAP nomor 23 Pak ya. Nah, di sini saksi menerangkan ada dua jenis pengeluaran uang terkait kerjasama mitra, uang thank you dan dana komando. Ya. Apakah istilah-istilah ini dikenal di internal PTDI? Kalau DAKO itu umum, ada DAKO dan komando atau dana komando DAKO itu umum. Tapi kalau thank you itu istilah orang sales. Ya, itu istilah yang Bapak buat sendiri atau bagaimana? Orang sales di PTDI itu memang menyebut thank you. Tadi saya tanyakan ada dulu zaman Pak Iwan Sumekto itu ada istilah thank you. Ya, zaman Pak Iwan Sumekto ya. Ya. Oke. Yang saya tanyakan, apakah ini lazim di internal PTDI, dimasukkan dalam RKAP, dimasukkan dalam laporan keuangan? Itu sebetulnya bisa lazim kalau itu ada batas kewajaran. Kan dalam RKAP itu Bukan Pak, kita pada frase uang thank you dan dana komando. Ini istilah dari mana Pak? istilah tentara. Ya, bukan dari internal PTDI. Ya, makanya tadi saya tanya apakah secara frasanya tadi dimuat dalam RKAP atau laporan keuangan? Tidak. Ya. Tidak ada ya? Tidak. Tidak ada. Baik. Lanjut ke BAP nomor 26 Pak. Di sini saksi menyebutkan tentang sandi anggaran dalam RKAP. Apa yang saksi ketahui atau pahami tentang sandi anggaran ini? Oke. Sandi anggaran untuk mitra itu tidak tertera dalam visi. Bukan, mendefinisikan sandi anggaran itu apa itu Pak? Pemahaman saksi apa? Sandi anggaran itu adalah sandi-sandi yang dikaitkan dengan
PTTI Ya. untuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Ya. Apakah biaya pemasaran dan penjualan tadi adalah sandi anggaran, termasuk dalam sandi anggaran? Dan penjualan. Ya, dalam penjualan di Direktorat Niaga. Ya, di Direktorat Niaga mengeluarkan kebutuhan anggaran yang dimasukkan ke dalam sandi anggaran itu. Ya. Jadi pemahaman sandi itu bukan sesuatu yang harus diselubungkan seperti itu, begitu? Resmikah atau seperti? Enggak. Tidak. Sandi itu wajar. Ya. Sandi anggaran itu wajar. Itu istilah dalam RKAP. Betul. Itu resmi dalam RKAP. Ya. Baik, supaya kita punya pemahaman Pak soal sandi anggaran ini gitu ya. Kemudian BAP saksi nomor 37. Nomor 37 ini diperlihatkan kepada saksi banyak kontrak. Ini Pak ya. Saksi bertanda tangan pada kontrak kemitraan. Gitu ya. Apakah produk yang dijual dalam KJB ya, kontrak jual beli? Ya, kontrak jual beli berarti kontrak induk ya dengan customer itu berupa servis. Iya. Kalau kontrak, maaf, kalau kontrak servis ACS itu sendiri bukan GM ACS yang datang, tapi direkturnya ya. Oke, berarti saksi ada yang roket seperti itu ya, penjualan roket. Mohon maaf, ACS Service. Itu ACS. Oke. Nah, kita mau membedakan ini saksi, menjual pesawat dan heli, apakah berbeda dengan menjual servis pesawat dan heli? Menjual dalam bentuk penjualnya ya secara prinsip ada banyak produk Ya. itu ada servis, ada jasa, sama fisik dan pesawat. Nah, ACS itu salah satu untuk servis saja. Ya, berarti ada bagian-bagian masing-masing ini ya, Ya. berbeda. Kalau saksi GM Ya, di ACS. ACS. Ini bicara melaksanakan proses. Ya, GM ACS ya. Ya. Berarti banyak servis tadi yang dijual. Ya, servis. Bukan jual pesawat atau heli ya. Bukan. Nah, kemudian saksi tadi bertanda tangan di kontrak mitra ya. Ya. Sepengetahuan saksi sebelum menandatangani satu kontrak, apakah itu sudah sesuai dengan prosedur SKEP 27 tahun 2008? Tahapan-tahapannya. Tadi sudah dijelaskan kontrak itu boleh dikatakan satu paket. Saya secara prosedurnya saya tidak berhak untuk menandatangani kontrak, tapi di situ ada war ordernya dari itu saya tanda tangan. Mungkin prosedur bagaimana itu dari kontrak, memang saya hanya menerima satu bulan dari proses negosiasi dan sebagainya itu ada di situ Pak, yang membuat itu bagian legal. Ya. Yang mau kami tanyakan, kontrak-kontrak yang saksi tadi tanda tangan itu ada berapa banyaknya? Dan 5 masalah. Hanya 5. Ya, Itu satu tahun Pak, saya. ditunjukkan kepada saksi ini banyak sekali nih, bukan ini semua ya? Saya memang diminta untuk Dalam BAP. klarifikasi ada 20 kontrak, itu 15 kontrak itu udah diamankan sebelumnya, sudah almarhum. BAP 37. Dalam BAP nomor 37 ini, Ya, oh hanya ditunjukkan penyidik begitu. kenapa? Hanya ditunjukkan oleh penyidik saat itu. Enggak, kalau kita periksa Pak. Oh, periksa. Ada kontrak yang saya tanda tangan, tapi ada 20 kontrak yang harus saya periksa. Ya. Karena di 15 kontraknya itu ACS yang ditandatangan oleh GM ACS sebelumnya. Ya, baik. Artinya kontrak-kontrak yang saksi tanda tangan itu ada ya fisiknya. Ada gitu. Tidak fiktif ya. Oh, secara prinsip bicara kemitraan ACS itu secara kontraknya legal, dokumen itu legal. Ya. Kita bicara fakta, Pak.
Betul. Bapak bertanda tangan di kontrak, kontraknya ada. Legal. Perusahaannya ada, Pak. PMA, perusahaan apa tuh? Penta Mitra Abadi ada. Ya, mekanisme kontrak itu sebetulnya di pihak komersial, di pihak niaga itu sudah diverifikasi, Pak. Ya. Perusahaan ada mungkin sudah dicek, Ya. dan sebagainya. Tidak fiktif. Ya. Ada semua berarti legal ya. Ya, aspek legalnya. Baik. Saksi juga menyebut di sini yang menyusun kontrak kemitraan dalam penjualan ACS itu Pak Kemal dan Pak Bambang Sunarko ya. Yang menyusun kontrak itu pihak kontrak, Pak. Oh tetap Bu Dina itu ya. Budina. Ya sudah memberikan keterangan sini. Nah kami ambil contoh aja ini saksi. Di hadapan kami ada dokumen perjanjian kemitraan antara PT Dirgantara Indonesia dengan PT Penta Mitra Abadi. Ya. Tanggal 14 Juli 2016 ini saksi yang ditandatangani pekerjaan Harla 4A pesawat helikopter Bolko NBO 105. Ya. Betul ya? Ya. Ini saksi yang tandatangani ya. Ya. Tuh. Bersama dengan Direktur Utama Penta Mitra Abadi Devi Aradani. Ya. Saksi mengetahui detail kontrak ini? Global saja, jadi prasyarat umum. Saksi membaca. Ya. Saksi mengetahui kewajiban mitra terhadap tanggung jawab biaya? Ya, ya. Ada ya? Biaya termasuk dalam tanggung jawab mitra itu biaya operasional bagi calon pembeli seperti itu? Ya. Dan juga seluruh biaya yang timbul dalam proses prakontrak. Ya. Berarti kontrak kemitraan ini lebih daripada pembiayaan seperti itu. Ya. Itulah bagian dari pekerjaan mitra. Ya, yang harus betul dilakukan oleh kita. Ya, ya seperti tadi saksi kan terima dari mitra kan pembiayaan. Ya. Ya, itu bagian dari pekerjaan mitra. Salah satunya. Ya, artinya mitra bekerja saat itu. Nah, soal pekerjaan itu sebetulnya Ya. teman-teman dari saya bisa mengkonfirmasi atau memverifikasi. Oke, ya BAP saksi saja kita ya patokannya saat ini ya. Kan gitu. Itu kan GM. Nah, itu kan masih sebagai GM ACS kan? Betul. Saksi yang mengetahui proses itu ya. Betul, Pak. Ya. Mungkin saya tambahan ya, Pak. GM ACS pada saat itu lebih bicara operasional, bagaimana memanage bengkel abdi atau bengkel supaya itu jalan. Ya. Bicara komersial ya, itu sebetulnya dan bukan istilah saya secara legalnya tidak IGM. Tidak? Tidak IGM. GM. Oh. Ya, tapi ini direktur niaga. Sales, marketingnya. Iya, tapi kan saksi kan bagian dari Direktorat Niaga, begitu? Bukan, enggak. Kalau secara fungsi IM-nya enggak. Oh. Melakukan. Ya, baik. Sebelum saksi bertanda tangan di kontrak ini, dokumen apa saja yang menjadi prasyarat harus ada sebelum desain kontrak? Ya, ada surat kuasa substitusi ya. Dari siapa ke siapa ini? Ada. Saksi terima surat kuasa dari siapa? Dari Direktur Utama. Ya, saya klarifikasi. Ini dari Pak Budiman Saleh ini, Pak. Oh. Saya baca atau kita tunjukkan? Kita tunjukkan ke depan atau gimana? Saya Pak Budi kan. Oh iya. Budiman Saleh. Oke. Siap. Saya beri pasal. Kemudian siap. Saya lakukan. Ini bagaimana?
Ya, kami lanjutkan yang mulia. Jadi saksi kita bicara by dokumen ya, by fakta saksi ya. Saksi kan sudah disumpah tadi, saksi fakta ya. Ya. Jadi kan saya tahu saya ingatnya Budi ini, sekretaris Pak Budi. Ya. Soalnya sama-sama Budi nih, Budi Santoso, Budi Mansaleh kan. Ya. Selanjutnya ada dokumen surat penunjukan atau LOA, Letter of Authorization. Ya. Ini Bapak juga yang tanda tangan? Ya, kami ingatkan lagi kalau kami ingatkan lagi. Bapak banyak lupa, mungkin udah lama ya. Ya. Banyak ngarang juga. Kita ingatkan kesaksian dilemahkan. Penunjukan mitra. Penunjukan mitra. Ya. Masih ini Pak Fikri tadi itu masih satu kesatuan tuh Pak. Sebelum Bapak bertanda tangan dengan Penta Mitra Abadi ada LOA ya. Bapak diberikan kuasa, betul? Oke. LOA surat penunjukan. Kita balik lagi ke belakang. Ada BA negosiasi, Pak. Betul. Bapak selaku GM SU ACS. Ya. Kemudian ada Kadip Penjualan Irzal Rinaldi, Pak Irzal ini. Ada Kadip Pengembangan Bisnis dan Pemasaran Ade Yuyu Wahyuna. Betul ya? Baik. Nah, dalam BA negosiasi ini Pak, ada nilai-nilai tadi soal imbal jasa mitra ya. Oke. Ini kan RAB-nya itu datang dari mana Pak? Siapa yang nyusun? RAB. Ya RAB. Anggaran biaya. Ya, rencana biayanya. Secara prinsip acara itu Negosiasi. Tentang negosiasi itu kan itu kontrak untuk kepentingan lebih bicara ke mitra penjualan. Ya. Jadi sebenarnya itu yang disebut di tempatnya komersial, ya kan? Ya, yang menyusun membeli jasa kemitraan dalam rangka membantu komersial. ya. Untuk mengatakan kontrak. Itu ACS itu sebetulnya tidak bertanggung jawab atau tidak berkepentingan langsung tentang kontrak itu. Ya. Berarti tadi ya ada unit penjualan dan pemasarannya tersendiri ya Pak ACS ini ya. Tidak ada Pak. Oh, oke. Di bawah Ya? Pak Irzal. Di bawah Pak Irzal. selaku Direktur Niaga. loh. Pak Irzal kok direktur niaga Pak? Tahun berapa? 2017 2019 ya. Oh, yang sebelumnya Pak Budi Mansaleh Pak. Pak Budi Mansaleh. Ya kita melihat juga orang dan jabatan Pak ya. Ya. Jangan semua Pak Irzal juga Pak. Kan? Ya. Baik. Terus ya. Saksi menyebut dokumen-dokumen yang saksi tanda tangani adalah formalitas. Apa maksudnya? Formalitas itu secara prosedur yang harus dilakukan. Formal dia. Administratif. Administrasi. Sesuai skep. Sesuai aturan PDD. Saksi bertanggung jawab ya terhadap yang saksi tanda tangani ini semua. Iya. Kemudian kita lanjut ke BAP saksi nomor 38 dan 39. 38. Ya. Ini tentang BA negosiasi tadi Pak ya.
Berapa banyak yang Bapak pernah tanda tangani BA negosiasi ini? Nggak hafal. Banyak ya? Setelah lebih banyak dari kontrak aja. Memang itu berlaku dari awal-awal dulu. Dari Awal, maksudnya sebelum ini kan. Iya, di BAP nomor 38 ini saksi menyebut ya kan, penentuan imbal jasa mitra penjualan ditentukan terlebih dahulu oleh saudara Irzal. Iya. Yang mana? BA yang mana? Ini kan banyak kok bilang. Jangan generalisir Pak, fakta saja. BA yang mana, nomor berapa? Ya hafal. Nggak hafal atau lupa atau tidak ada Pak? Atau seperti apa? Kalau beda acara itu kan kita datangkan barang Pak. Jadi istilahnya pada saat tanda tangan ada tanda saya di situ, karena itu lebih banyak event saya disodori oleh teman-teman komersial. Pak ini tanda tangan. Oke. Sebelum bertanda tangan BA negosiasi, Ya. apakah saksi mengetahui penunjukan mitra dan penentuan besar imbal jasa ini diketahui dan diputuskan oleh BOD? Ini lah mungkin. Ya, saksi mengetahui tidak saat itu? Tidak tahu persisnya tidak tahu. Tapi secara general, insal itu oke, ke atas sekali dan sebagainya itu sering dilakukan. Oke. Nah kalau gitu saya tanya ini, yang berkontrak itu Pak Muhammad Fikri dengan Bu Dini atau PT DI dengan Pentamitra Abadi? Ini perusahaan Pak? Ya, Ya, perusahaan ya, ya, bukan kontrak pribadi berarti. bukan. Jadi saksi tidak mengetahui ya kalau tadi itu menjadi keputusan ataupun kebijakan perusahaan ya. Ya. Nah kemudian saksi juga menerangkan adanya BA negosiasi yang dibuat backdate. Jelaskan ke kami Pak, apa pemahaman backdate menurut saksi? Oke, backdate itu lebih saya bicarakan ini. Kontrak sudah berjalan, pekerjaan juga berjalan. Tapi kontrak-kontraknya belum ada. Kontrak induk, kontrak jual beli. Kontrak dengan mitra itu belum ada. Jadi tahun ini, sehingga pembayarannya mereka itu nanti pada saat kalau uang udah ada, baru mereka siapkan semuanya kontrak apapun semua. Iya, yang mana ini Pak? Saya backdate itu. Iya. Jadi, nanti uang masuk bulan April gitu. Gini aja Pak, kasih tahu kami satu contoh yang konkret. BA negosiasi yang mana terhadap kontrak penjualan yang mana? Ada terjadi backdate seperti itu? Mungkin begini, di bulan April itu ada tagihan masuk, tapi kita dari sisi kita kontraknya belum ada. Nah, sehingga dibikinkan kontrak itu di bulan Desember, karena nggak mungkin kita bikin kontrak di bulan April. Ya, berarti kan teknis kan Pak? Teknis. Bapak mengetahui itu di saat itu. Iya, teknis. Karena memang kan Pak Irsal atau teman-teman dari sales itu Pak itu mesti dibayar. Oke. Loh, kok kontraknya itu belum ada. Ternyata ya bikin aja kontrak di bulan. Kita nggak mungkin bikin kontrak di bulan Januari, di bulan April itu. Tapi setelah administrasi kontrak-kontrak kan harus dibikin di awal tahun, karena memang kontrak itu nggak boleh udah tahun berjalan. Banyak itu mengenai itu Pak. Iya, itu kan teknis tadi Pak ya. Ya. Baik. Yang kami tanyakan, apakah saksi maksud dengan backdate ini menyamarkan sesuatu? Menyamakan dengan
Oke. Nggak menyamarkan. Maksudnya apakah kemudian backdate ini sesuatu yang sengaja dibuat? Iya, memang kita udah berjalan bulan April tahun 2016 gitu ya, 2016. Tapi kita belum bikin kontrak untuk 2016. Akhirnya dibikin kontrak dengan tanggal bulan Desember atau tahun kemarin. Ya, tanggal yang menyesuaikan dengan kontrak jual beli. Ya kan, kontrak mitra. Ya, jadi bukan disengaja membuat backdate seperti itu ya. Ya, Ya, istilahnya supaya tidak ilegal. iya, menyesuaikan dengan Menyesuaikan. kejadian saat itu kan. Iya. Iya. Karena kan kontrak jual beli ini apakah sesuatu yang pasti Pak didapatkan oleh ACS saat itu? Oh, kontrak jualan itu udah pasti, Pak. Ya kan harus lelang dulu. Ada prosedur kan? Kontraknya udah pasti. Ya. Tapi masalah tadi pembayaran dan sebagainya itu kan masih belum, Pak. Ya, ada waktu, proses Ya. waktu. Ya. Ya. Baik. Tadi siapa yang buat BA negosiasi yang menyesuaikan tanggalnya tadi atau backdate menurut saksi tadi? Saya keberdatangan berita negosiasi itu untuk Pak Pak Ya. pada saat kalau ada tagihan. Oh. Tagihannya udah bulan April, di kontrak belum ada, Pak. Bukan yang buat siapa? Oh, yang buat Ya. Ya. legal, Budi. Ya. Budi ini tadi ya. Ya. Baik. Kemudian BAP saksi nomor 40. Ini ya. Nah, ini soal saudara Irzal Jailani memerintahkan ACS nih, saksi ya. Dalam kapasitas apa Pak Irzal memerintahkan ACS untuk mengambil uang ke mitra tadi? Sebagai kan pengasaran saat itu. Iya, makanya kita bingung nih. Urutan waktu ini juga penting Pak. Ini tahun berapa ini Bapak membuat? Ya? Ya? Pada saat kami pengasaran, Di tahun berapa ini Pak? case-nya banyak Pak. Tadi Iya. kaitan dengan media, kaitan dengan yang Bukan ini Pak. Di BAP saksi ini pengambilan fee kemitraan dari mitra PT AMK, PT ASP, PT NPB dilakukan atas perintah Irzal Rinaldi. Ini kapan? Dan dalam jabatan apa Pak Irzal saat itu? sebagai marketing, sebagai sales Pak. Kalau terakhir Pak Esa masih staffnya Pak Budiman. Iya, kita bicara pada satu peristiwa. Ya. Bapak ambil uang ke mitra. Ya. Betul? Ya. Atas perintah Pak Irzal. Ya. Nah, kapan? Apa ya, Pak? Jadi sebetulnya bicara dengan manajer saya Pak Dedi. Pak Dedi. Pak Dedi Iriani. Yang nyuruh Pak Dedi. Pak Dedi Iriani itu memberitahu saya, Pak, ini kita harus harus apa? Hubungannya Pak. Kita biasanya saya mengkonfirmasi ke Pak Esa, harus dibayar ya, mungkin dananya dari mana dan sebagainya. Koordinasi dengan Pak Irzal. Perintah Pak Dedi. Bukan perintah Pak Dedi, Pak Dedi diperintahkan oleh niaga. Kan Pak Dedi itu sebagai manajer keuangan di Economic Investigation untuk urusan pesawat lah istilahnya. Oke, kalau gitu dalam kapasitas apa saksi mengambil uang-uang dari mitra tadi? Apakah saksi termasuk PIC PTDI untuk berhubungan dengan end user? Dengan saya sebagai bendahara. Oke. Pada saat saya sebagai bendahara. Bendahara. Ya. Apakah tupoksi saksi sebagai kadif perbendaharaan seperti itu?
apa porsi secara prinsip mungkin ya, tapi bisa juga enggak, dalam pengertian karena tidak jelas siapa yang membayarkan. Kalau pembendahara itu memang ada perintah untuk membayarkan. Itu kan Pak, apakah disebutkan dalam tupoksi saksi sebagai kadi perbendaharaan untuk mengambil sejumlah uang kepada mitra? Ada seperti itu? Kalau proksi keuangannya mungkin nggak gitu Pak, tapi dari sisi pendanaan untuk melaksanakannya memang diperintahkan. Bukan Pak, maksud kami yang kami tanyakan itu tadi kan Bapak diperintah gitu ya, kemudian Bapak pergilah ke mitra mengambil sejumlah uang. Atas dasar apa? Kadi perbendaharaan. Apakah tupoksinya mengatur seperti itu Pak? Pemahaman saya ya. Oh, oke. Nanti kami cek tupoksinya Pak ya. Ya. Karena mengandung benar. Ya. Berarti tidak ada sesuatu yang Bapak langgar saat itu ya. Ya. Pemahaman saya. Meskipun itu diperintah Pak Irsa, Ya. tidak ada yang dilanggar saat itu. Ya, secara prinsip Pak Irsa atau direksi kalau memerintahkan ini harus dibayar, biasanya kan kalau yang formal harus tertulis. Ya, baik. Kalau yang tidak formal mungkin formal juga kalau SMS atau WhatsApp itu bisa dianggap sebagai suatu perintah. Ya, sepengetahuan saksi, apakah saat itu mitra tidak bisa langsung memberikan sejumlah uang tadi kepada customer atau user? Harusnya bisa. Nah, kenapa tidak dilakukan mitra saat itu? Kenapa harus dibantu oleh saksi? Oke, mungkin case-nya seperti ini. Mitra itu nagih ke Pak Irsa. Ya? Nagih. Mitra itu nagih ke direktur niaga. Ya. Direktur niaga, direktur niaga. Kan surat resmi Pak. Surat resmi kan direktur niaga. Siap. Oh, baik. Ya, betul. Betul ya, Mulia. Baik. Untuk kasus, maaf, penjelasan mungkin diulang. Pertanyaan. Oh, pertanyaannya, apakah mitra tadi bisa menyerahkan langsung sejumlah dana tadi kepada end user? Harusnya memang iya. Ya. Sesuai dengan kontraknya harusnya mitra yang menyerahkan. Tapi kenapa saksi melalui saksi? Apakah saksi PIC tadi saya tanya? PIC PTDI. Diperintahkan oleh direktorat niaga oleh Pak Irsa itu bayar, terus saya selalu nanya bayar di mana? Bayarnya itu nanti mitra yang akan membayarin. Karena di situ sebetulnya komitmennya itu seharusnya pihak komersial ya menyelesaikan. Oke, ini akan saya bayar, tapi dalam pelaksanaannya selalu diminta oleh pihak komersial keuangan dibayarin. Jadi disebut bayarin di situ. Oke, manajer saya akan cek dan saya biasanya komunikasi dengan Pak Irsa bahwa oke, ini bayarnya dari mana, di mana. Di situ baru ada arahan bahwa oke, nanti mitra yang akan datang lalu seperti itu. Baik. Kita masuk ke BAP nomor 49 sampai dengan 53. Ini sesuai tupoksi dan kewenangan saksi melakukan pembayaran imbal jasa mitra. Betul ya? Imbal jasa mitra kan? Ya, betul. Apa saja syarat yang harus ada ketika saksi akan mengeluarkan uang dari kas PTDI? Itu sesuai tupoksi PTDI Pak. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa itu bagian verifikasi yang ngecek Pak.
Saya nggak tahu hafal detailnya. Kontrak kemitraan harus ada? Itu nomor satu kalau kontrak kemitraannya harus ada, berita acara dan sebagainya, termasuk tagihannya. RKAP, biaya pemasaran penjualan termuat di situ? Selanjutnya ada konfirmasi ke budget bahwa itu ada atau enggak. Dicatatkan dalam laporan keuangan tahunan? Ya, secara prinsip orang verifikasi kita dan orang akan mencatat itu Pak, ngecek satu-satu. Anggarannya ada, ini nggak ada, anggaran RAB-nya ya, RAB-nya ada, tagihannya ada, kontraknya ada. Kalau itu sudah komplit, baru ada proses untuk istilah pembayaran. Ya, tadi kan saksi keluarkan uang nih. Pembayaran itu Pembayaran. bukan hanya saya Pak, jadi saya dan direktur keuangan. Ya betul, Pak Ura ya saat itu ya. Ya. Jadi udah komplit, Apa? saya cek terus ada dokumen yang harus ditangani oleh Pak Ura. Ya, pengeluaran tadi dicatatkan dalam laporan keuangan tahunan. Ya, Diaudit oleh kantor akuntan publik. ya, seperti itu. Kemudian dibawa ke RUPS untuk disetujui dan disahkan. Ya, pokoknya itu. RUPS. Kemudian laporan keuangan tadi juga ya sudah diaudit tadi dilaporkan kepada BPK. Apakah BPK saya nggak tahu terus kalau saya kalau PPDI BPK itu kalau yang menyangkut ada masalah PN. Kalau Oke. tidak ada masalah PN ya hanya laporan publik aja. Ya. Hukum. Selama saksi menjabat kepala divisi perbendaharaan, saksi mengeluarkan atau membayarkan imbal jasa mitra Ya. menggunakan uang kas PTDI, gitu ya? Apakah selama itu pernah terjadi permasalahan secara keuangannya, laporan keuangannya? Jadi kalau bersebut permasalahan itu legal administratif tidak ada. Oke. Yang ada itu adalah dananya, ada enggak? Ya. Jadi nanti ada bikin urutan prioritas pembayaran Ya. sebagai kendaraan. Oke. Nah, jadi tadi saksi mengeluarkan imbal jasa mitra itu baik kontrak, Ya. legal ya, Legal. dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian BAP saksi nomor 59 sampai dengan 84, banyak sekali nih. Ini rincian tadi pengeluaran mitra yang diserahkan mitra melalui saksi ya. Ya. Oke. Berapa totalnya nih yang dari mitra ini? Jadi yang terdaftar nama saya ya Pak. Jadi saya sebutkan bukan tidak diserahkan semua ke saya, tapi yang barang-barang dan sebagainya atas nama saya. Karena saya juga yang tahu kenapa nama saya. Ada yang menyerahkan itu kan Pak Didi sendiri di Mabes itu yang 6 miliar, yang 4 miliar, ada yang 1,5 miliar. Nah, harus sekitar 15 miliar. 15 miliar ya. Oh, jadi maksud saksi tadi ada yang nama saksi dicatatkan dalam pembukuan mitra, Ya, tapi uangnya tidak saksi terima. tidak. Oke. Hanya yang barang itu. Yang barang. Baru dilihat pada saat penyidikan, diperiksa. Iya, baru diperlihatkan aja pada saat ini kan ada masalah gitu. Oke. Jadi pada saat itu mitra tidak mengkonfirmasi ke Pak Fikri. Barang-barang Pak nyerahin. Ya? Barang-barang nyerahin. Iya. Jadi Tidak, maksudnya nama Pak Fikri dituliskan di catatan mitra itu tidak dikonfirmasi. tidak. Tidak ya. Oke. Bisa jadi uangnya juga tidak diterima, tapi ada nama dicatatkan di situ. Nggak tahu persis. Ya, dalam laporan mitra tadi. Ya. Laporan keuangan mitra. Ya. Saya tahu yang barang dengan saya orang kasihan dan kasihan. Iya. Saya tahu. Baik. Dalam rincian tadi itu kan sangat detail ya saksi ya. Ya. Apakah detail dari catatan keuangan mitra ini
saksi dan mitra yang ini membuatnya. Tidak, itu catatan mitra saja. Oh, sepihak aja ini. Sepihak. Oke. Pembayaran dana komando misalnya gitu. Itu catatan mitra. Ya. Tidak bersama-sama saat itu. Ya. Interaksi dengan mitra dalam proses itu diketahui Pak Irzal? Ya, umumnya saya dapat perintah dari Pak Irzal. Bukan, jangan umumnya mengeneralisir gitu. Pada saat itulah misalnya kita ambil contoh lah, yang mana yang menurut saksi sepengetahuan Pak Irzal? Yang lapor. Interaksi antara saksi dengan mitra terkait pembayaran itu tadi. Yang pembayaran lapor. Misalnya saksi ke Mabes TNI tadi ya, ke Cilangkap, Ya. Bank BRI Cilangkap, Ya. dengan Didi Laksamana Ya, betul. melapor atau diketahui Pak Irzal. Ya, atas instruksi Pak Irzal. Iya, Pak Irzal saat itu apakah atasan saksi langsung yang harus saksi pertanggungjawabkan kegiatan itu pada Pak Irzal? Ini mekanisme kita, Pak. Jadi Direktorat Niaga ini Pak Irzal itu sebagai kadif sales yang memang memerintahkan atau komunikasi dengan saya, komunikasi dengan saya dan Pak Denny untuk melakukan hal-hal seperti itu. Saya ganti pertanyaannya. Saat itu sebagai GM atau Kadip Perbendaharaan? Kadip Perbendaharaan. Berarti sama-sama Kadip dong dengan Pak Irzal ini? Ya. Kadip Perbendaharaan, Kadip Penjualan. Ya. Selevel. Satu level. Apakah saksi bertanggung jawab pada Pak Irzal dalam jabatan saksi sebagai Kadip Perbendaharaan saat itu? Koordinasi ya. Kalau bicara tanggung jawab kan sebetulnya bicara dengan direktur masing-masing. Ya, Ya, Direktorat. harusnya mungkin Pak Irzal juga ngomongnya ke direktur keuangan. Ya, Ke direktur niaga, direktur keuangan, baru kita. Direktur. Kalau yang bukan kemitraan, umumnya begitu. Ya, kalau Direktur ACS ada ya? Gak ada, Pak. OGM ya. Ya. Oh, masuk dalam Direktorat Niaga semua. Ya. Ya. Baik, jadi sifatnya koordinasi ya, Ya, seperti bukan pertanggungjawaban kegiatan saksi tadi kepada Pak Irzal. Ya. Karena jabatan sama, selevel ya. Baik. Ini terakhir dari saya untuk Pak Fikri. Tadi di BAP nomor 5E di awal tadi ya, Pak Fikri bilang kenal dengan Pak Didi Laksamana tahun 2009 di Sate Senayan. Waktu itu masih sebagai GM ACS. Ya. Tadi yang Bapak sampaikan kenal dengan Pak Didi Laksamana tahun 2012, dikenalkan oleh Pak Irzal di Hotel Borobudur. Yang mana ini fakta yang sebenarnya? Saya nggak paham betul waktunya, tapi yang jelas pada saat saya sebagai kadif perbendaharaan itu baru kenal. Ya? Pada saat kadif perbendaharaan baru kenal. Tahun? Kadif perbendaharaan itu saya mulai 2008. Oh, 2008 sudah kenal Didi Laksamana. Ya, saya kadif perbendaharaan. Oke. Berarti dua. Tapi kenalnya itu ya udah dikenalin secara biasanya kenalnya malam saya ketemu baru saya atau berburu saya lupa lagi. Itu dalam berita acara Pak, saya tidak menyebutkan secara spesifik, tapi organisasi saya di Borobudur 2008. sekitar tahun Ya. Berarti bukan 2009, bukan 2012. Jauh sebelum itu sudah kenal dengan Didi Laksamana ya. Sekitar itu. Ya. Jauh sebelum saksi bertanda tangan di kontrak kemitraan, Ya. saksi sudah kenal dengan Didi Laksamana. Iya. Cukup, Pak Fikri. Lanjut Pak Bambang Sunarko ya. Pak Bambang ini orang Temanggung ya.
Ini BAP saksi nomor 6 dan nomor 12. Ini hampir sama, mirip-mirip. Kami hanya mau mengkonfirmasi. Tadi saksi di sini bilang menghitung besaran bersama dengan kickback ya. Ya, bersama Pak Ahmad Azhar. Ya, betul. Dari mitra penjualan untuk diserahkan kepada inisial. Bagaimana saksi menghitungnya? Yang menghitungnya itu Pak Ahmad Azhar. Ya, Pak Ahmad Azhar ya. Baik. Itu saya jelaskan sedikit. Dihitungnya itu dari pembayaran dari customer yang masuk. Ya. Setelah dikurangi benda dan pajak. Jadi net yang terima PDI dan itu. Ya. Ini masih sama-sama dengan Pak Fikri tadi AJS. Ya. Dalam menghitung kickback tadi, apakah saksi dan Pak Azhar ada kaitannya dengan Pak Irzam? Ya. Menghitung sendiri ya. Baik. Setelah dihitung selanjutnya bagaimana realisasinya? Kita serahkan sama-sama. Ya, diserahkan ke user. Dalam hal ini customer ya. ya customer ya atau user tadi. Baik. Kemudian tadi mudah-mudahan kami tidak salah mendengar ini. Yang nomor 9 dengan nomor 12 BAP saksi. BAP 9 saksi menerangkan dana yang diserahkan kepada end user bersumber dari mitra. Nomor 12, sumber uang yang digunakan membayar kickback berasal dari perusahaan PTDI. Mana yang benar ini? BAP nomor 12, sumber yang digunakan untuk membayar kickback berasal dari perusahaan PTDI. Perusahaan PTDI. Iya nih BAP nomor 12. Maksudnya sebenarnya dari mitra ya. Baik. Supaya jelas saja nih, clear ya. Dari mitra ya. Baik. Kemudian BAP nomor 10 ini saksi. Saksi menyebutkan di sini bahwa mitra penjualan adalah pekerjaan fiktif. Apa yang saksi maksud dengan fiktif? Maksudnya begini. Ini menurut pendapat saya, hal ini untuk mengakomodir Pendapat saksi. ya pengetahuan saya karena ada arus balik yang harus dikembalikan ke user. Bukan, fiktif tadi itu apa? Sesuatu yang tidak ada atau apa? Yang saksi paham? Hah? Tidak begitu, yang saya maksud itu adalah ada uang kembali dari mitra yang harus diakomodir untuk customer. Ya. Yang saya maksud seperti itu. Ya, yang dimaksud ya. 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 Artinya kan bukan mitranya fiktif, bukan itu ya maksudnya? Dari anggaran yang didapat dari mitra dan dikembalikan lagi untuk customer. Ya. Artinya kan mitranya ada. Oh, mitranya ada? Ya. Ya karena sumber itu yang saya tahu dari manajer keuangan memang dari mitra. Oke, sumber uangnya tadi. Betul. Baik. Clear ya di sini. Kemudian BAP saksi nomor 15. Tentang bukti pengeluaran mitra kepada saksi. Ya, dan kawan-kawan ini ada pengeluaran tadi. Mengapa dana dari mitra ini tadi didistribusikan melalui saksi dan kawan-kawan ini? Kalau distribusikan dengan saya sudah pasti karena saya mengenal dengan customer. Oke. Saya di lapangan. Ya. Tapi Berarti dalam hal ini saya tidak bisa menyerahkan sendiri, selalu didampingi. Berikan. ya. Sepengetahuan saksi saat itu apakah ada dari mitra yang langsung ke customer? Ya. Oh, berarti saksi mewakili PTDI itu sebagai PIC ya saat itu. Siapa yang menentukan saksi sebagai PIC? Si GM Pak gitu ya. GM-nya siapa? Yaitu waktu itu ada Pak Edi Gunawan. Ya almarhum. Almarhum. Ya. Setelah itu diganti dengan Pak Fikri.
Pak Muhammad Fikri yang di sebelah saksi. Beliau yang perintahkan. Kemudian BAP nomor 8 dan 11. Saksi menerangkan SBU ACS ikut lelang ya, pengadaan di Kemenhan atau customer. Apakah pada saat pelelangan tersebut disyaratkan harus melibatkan mitra penjualan? Saya tidak sejauh itu. Ya. Keterangan saksi di sini kan, mitra penjualan tidak terlibat dalam lelang. Apakah ada syarat untuk mengikuti lelang harus menggunakan mitra penjualan? Berarti tidak ada urusan mitra penjualan pada saat lelang ya? Kemudian BAP nomor 16. Ya, saksi menerangkan pihak-pihak yang mengetahui, ini terakhir nih, yang mengetahui pengeluaran sejumlah uang tadi adalah Pak Edi Gunawan almarhum, Muhammad Fikri, Joko Budi Rustanto, dan Ahmad Azhar. Tidak ada kaitan dengan Pak Irzal. Ada Joko Budi Rustanto ini siapa? Dulu kadip penjualan. Kadip penjualan. Direktorat? Bukan direktorat SBU. Oh, ada kadip penjualan Ya, tersendiri. waktu itu ACS itu punya divisi penjualan tersendiri. Ya. Waktu itu ya. Oke. Jadi tidak semuanya kadip penjualannya Pak Irzal kan, beda. Ya, setelah itu ada perubahan organisasi. Ya. 4 tahun, Pak Irzal mungkin 1 atau 2 tahun lah ya, kemungkinan itu. Ada perubahan struktur organisasi. Betul. Berarti sebelumnya Pak Joko Budi Rustanto. Itu yang saya tahu. Clear ya, tidak ada Pak Irzal di situ ya, di urusan ACS ini. Ya. Terima kasih saksi. Kemudian Pak Ahmad Sanjaya. Ahmad Sanjaya ya. Sedikit aja nih Pak, konfirmasi aja kita. BAP saksi nomor 10. Ini kami mau menanyakan project manager kontrak-kontrak tadi Pak ya. Nah, ini maksudnya kontrak jual beli ya. Kontrak induk. Baik. Kemhan. Ya. Apakah semuanya itu penjualan roket? Roket dan torpedo. Nah, roket dan torpedo. Nah, kami hanya mau membedakan Pak, menjual pesawat dengan heli. Apakah berbeda dengan menjual roket dan torpedo? Maksudnya apa? Beda ini bagian-bagiannya Pak, unitnya. Ya. Tapi sekarang sudah ada. Sekarang di Nah ya, nggak saat itu Pak, yang saat Bapak itu. Di bawah divisi manajemen aja. Program manajemen. Ya, program manajemen itu ya. Baik. Kalau ACS tadi Pak? ACS itu aircraft service, jadi pelayanan jasa. Jasa, bukan penjualan pesawat. Oke, BAP nomor 11, 12 dan 16. Hampir-hampir mirip nih Pak ya, berulang-ulang. Saksi tadi menerima dari SBU, Selaras Bangun Usaha ya. Tapi itu lewat keuangan, jadi tahunya setelah ada kasus. Ya, semula Bapak nggak tahu ya. Itu kan Bapak sebutkan di sini sebagai uang operasional. Untuk apa saja itu Pak, operasional itu? Jadi karena saya proyek kan, proyek itu operasional pertama di dalam postur kontrak ada misalnya biaya wasda. Apa tuh? Oke. Ada biaya mitra, ada biaya uji fungsi, ada biaya kelaikan. Itu tim-tim yang datang dari kontrak itu kan, Ya. kontrak itu. Itu BPOL saksi bilang. Oke. Apakah itu uang habis pada saat itu digunakan? Kita ngajukan kan, Ya. ngajukan aja. Karena di backup harus bagus, sebelum gitu. Ya, sesuai porsinya saat itu. Sesuai dengan schedule yang memang saya sebagai proyek punya schedule, kapan harus wasda, kapan harus uji fungsi, kapan Ya. harus gitu. Saksi berhubungan dengan pihak SBU? Oh enggak kan? Oke. Jadi saya selalu dari fungsi keuangan aja, karena saya di proyek itu punya pagarnya itu keuangan, bagian material, tidak ada campuran. Ya. Baru kemudian saksi tahu sumber uang itu adalah mitra. Nah, pada saat setelah jadi saksi juga. Ya, baik.
Tidak ada untuk pribadi saksi ya. Tidak. Untuk operasional. Tidak. Ya untuk operasional prakontrak Tidak. waktu itu. Ya. Kemudian BAP nomor 18. Saksi menerangkan setelah proyek selesai, saksi menyampaikan kepada bagian keuangan itu tadi ya, prosedurnya ya. Oke. Apakah biaya operasional prakontrak tadi itu dibayarkan kepada end user setelah PTDI menerima pembayaran dari customer? Jadi di sila saya tidak ada prakontrak, Pak. Kalau saya sebagai proyek itu tidak ada prakontrak. Oh, melaksanakan Cuman bayarnya setelah PTDI dapat uang gitu. Di keuangan ada uang. ditalangi mitra dulu. Jadi tidak tepat waktu juga. Kadang-kadang mungkin Iya. kontraknya 2015 ya, lunasnya baru 2017 gitu. Ya. Kenapa tidak menggunakan uang perusahaan saat itu, Pak? Nah, saya di situ, saya cuma iya. tahu ya bahwa saya sebagai proyek mengajukan bahwa Harus jalan proyek. jalan proyek. Karena kalau nggak proyeknya jalan ya nggak bisa nagih PTDI. Iya, iya. Syaratnya tuh kalau kegiatan saya sebagai proyek selesai itu baru bisa nagih. Ada Oh. perintah fungsi, perintah ajaran delivery, kegiatan tarik sarima, itu harus publik dulu Pak. Iya, iya. Kalau itu kontrak itu nggak saya lakukan, itu PTDI akan kena denda. Nilai lain itu udah banyak. Sama baik juga sama. Jadi saya tidak mempermasalahkan dari mana itu uang kalau saya. Karena proyeknya yang penting sebagai proyek udah ada kontrak harus Pak. Saya harus menyelesaikan, jangan sampai didenda. Torpedo tadi, Pak. Semua itu harus. Kalau saya diberi kualitas, delivery costnya ya sesuai dengan aturan PTDI aja. Oke. Kalau misalnya ternyata saya kena BAP ada dari mitra, ya itu saya tahunya Setelah di BAP. karena dia tidak pernah mengasihkan nomor rekening siapa, Oh. kecuali ke manajer keuangan. Oh, baru manajer keuangan mengasih ke mitra Sama sudah ada tuh, nah yuk kita antarkan gitu. tanpa sepengetahuan saksi. Intinya begitu. Ya, terakhirlah BAP nomor 24 ini tadi saksi menyebutkan pemberian sejumlah uang dengan sepengetahuan Toto Pratondo, Betul? Dedi Turmono. Selalu bareng-bareng Pak. Jadi kalau sesuatu yang tidak ada buktinya saya tidak mau sendiri. Enggak, yang kami tanyakan apakah ada kaitannya dengan Pak Irzal? Pak Iksan itu saya kenal Pak Iksan ketika di sini, setelah di proyek ya jarang ketemu Pak. Oh, ini saksi tidak ada kaitan dengan terdakwa ini. Baik, terima kasih saksi. Terakhir Pak Khairul Anwar ya. Pak Khairul Anwar, sedikit aja ini Pak. BAP saksi nomor 8. Kami mau mengkonfirmasi dalam setiap mengikuti proses lelang ya, produk di customer. Ini kan sebagai apa tuh Pak ya? Ya betul. Saksi mengikuti ya proses lelang itu. Ya baik. Sepengetahuan saksi, apa saja yang menjadi keunggulan PTDI dalam mengikuti lelang itu sehingga dapat memenangkan lelang? Salah satunya PTDI merupakan Kurang kuat Pak. salah satunya PTDI merupakan satu-satunya yang bisa memproduksi barang tersebut. Ya, kemampuan produksi. Oke. Yang lain Pak? Itu aja yang saya tahu. Hanya. Di tempat lain tidak ada produk seperti itu. Ya, spektek misalnya. Ya. Ya. Harga terendah. Harga bisa dikatakan masih wajar loh. Ya. Jadi memang ada keunggulan yang bisa ditampilkan PTDI untuk memenangkan proses-proses lelang itu Pak ya. Kebetulan untuk yang produk yang sebagai sales itu seperti itu. Ya. Apakah saksi mengetahui dalam proses mengikuti lelang terhadap suatu produk itu ada dibuat kajian bisnis terhadap potensi penjualannya produk tersebut? Tahu ya? Oke. Apa aja Pak isi atau komponen dari kajian bisnis itu? Komponen kajian bisnis adalah saya tahunya harga jual. Ya, harga jual. Harga jual itu berarti komponennya adalah
Ya, biaya produksi ya. biaya produksi, biaya operasional, ada saja profit. Termasuk biaya pemasaran dan penjualan. Ya. Ada imbal jasa mitra di situ? Biaya jasa ada. Ya, berarti sudah ada dalam kajian bisnis. Baik. Kemudian sepengetahuan saksi ya terkait PT DI tadi, saksilah kesana kemari bertemu dengan panitia lelang dan sebagainya. Apakah semua proses itu diikuti dengan fairness? Kalau menurut saya selama ini Masukin dokumen sesuai prosedur. Tidak ada kaitannya dengan sejumlah uang yang tadi. tidak ada. Tidak Artinya ada. semua prosedur diikuti semua, proses semua kelengkapan dokumen. Ya. Dan memang punya keunggulan untuk menang lelang. Apakah ada kompetitor asing di situ di tiap lelang-lelang itu? Tidak ada Pak, itu juksum. Oh, nanti ujungnya juksum ya, karena spek-spek sesuai. Ya, baik. Kemudian BAP nomor 18 ini saksi menyebut ada biaya administrasi lelang. Ini resmi ya dari panitia lelang? Saya tidak tahu resmi Pak, karena saya cuma diinformasikan ada biaya panitia sebagai administrasi lelang itu sebesar yang tertera di situ 126 itu diserahkan pada saat keluar keputusan pemenang. Ya. Ini yang saksi bilang kemudian dibayarkan oleh mitra. Saya tidak tahu waktu itu dibayarkan mitra, saya pikir waktu itu dibayarkan oleh yang saya tahu teman saya waktu itu. Pakai mic-nya Pak, pakai kuat. Uang itu dari PDI Pak. Ya. Jadi belakangan saya mengetahui dari mitra setelah saya dipanggil sebagai saksi. Baik, itulah di ke belakang baru tahu itu dibiayai oleh sumber uangnya dari mitra. Betul. Baik, sama kayak Pak apa tadi ya. Ya. Kemudian saksi menerangkan terakhir lah ini BAP nomor 27, pemberian penggunaan uang dari mitra dan sebagainya itu bertanggung jawab pada Toto Pratondo. Tidak ada kaitannya dengan Pak Irzal ini. Tidak ada Pak. Oke, jadi transaksi pun tidak ada kaitan dengan terdakwa ini. Ya? Tidak ada. Saya tidak pernah berkomunikasi. Komunikasi pun tidak pernah. Yalah, baik. Dilanjutkan rekan kami.